Terjawab sudah, ternyata ini alasan Persib Bandung sulit banget datengin pemain asing yang berposisi sebagai striker. Ditolak 3 pemain loh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh salam dunia ini pada akhirnya benang lurusnya itu akan terlihat di mana ketika Persib kehilangan Alberto, kehilangan Stefano, bahkan yang terdekat Eja Walian. Lagi-lagi masalah duit, lagi-lagi masalah budget. Kita harus akui dulu kalau Persib Bandung sekarang memang lagi sebak pas banget. Bukan berarti Persib nggak punya duit ya, bukan berarti Persib bangkrut, bukan. Cuman karena begitu banyak pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh Persib Bandung musim sekarang, yaitu untuk operasional Piala Asia, apalagi kalau seandainya lolos terus kan di Asia, itu pasti dutanya tambah gede yang harus dikeluarin sama Persib Bandung. Nah, yang kedua juga di mana Persib Bandung harus mengalokasikan keuangannya untuk GBLA yang bobotoh juga kan pengen banget. Kita nggak punya training center, Sidolik jelek banget rumputnya. Nah, ini dialokasikan ke situ. Ditambah juga memang ada beberapa pemain yang masuk ke dalam list jual Persib Bandung tapi nggak laku, sehingga tidak ada dana segar atau nggak ada pemasukan buat Persib Bandung. Dan ada yang bilang juga bobotoh bertanya kenapa nggak Wahaji sama Pak Glenn katanya turun tangan aja ngasih duit, katanya kan mereka bos besar. Ya bisa-bisa aja, tapi kan Persib itu adalah sebuah PT ya teman-teman, jadi harus profesional, nggak sembarangan uang bisa masuk dan keluar juga. Bisa saja mungkin Pak Glenn ngasih ya udah nih uang segini misalkan, apalagi Haji Umu sayang kan sama Alberto sama Stefano, intinya sama komposisi 6 pemain asing yang kemarin membawa juara. Tapi kan nggak semudah itu, jadi banyak alurnya gitu karena kita adalah tim profesional. Nah, sekarang masuk ke masalah si striker asing ini. Kita udah tahu kalau memang sebelum-sebelumnya sempat dikabarkan santer terdengar, bahkan saya juga beberapa kali membahas tentang pemain asing terakhir bagi Persib Bandung yang juga posisinya sebagai seorang striker. Dan juga bobotoh harus tahu kabarnya kalau si pemain asing ini adalah pemain yang pengennya Coach Bojan Hodak itu bisa tampil rutin untuk mendampingi seorang David da Silva atau Dimas Derajat. Jadi Dimas Derajat dan David da Silva ini kabarnya mau di rolling gitu. Jadi tergantung bagaimana suasana dan keinginan dari taktik Bojan Hodak nantinya. Kalau mungkin lawan tim-tim yang dianggap tidak terlalu kuat, bisa ditampilkan Dimas Derajat. Tapi kalau seandainya lawan tim-tim besar gitu kan, bisa ditampilkan seorang David da Silva. Tapi tidak menutup kemungkinan juga mereka akan diduetkan. Cuman memang untuk saat ini skemanya Coach Bojan Hodak pengennya si striker asing ini, tepatnya mungkin sebagai second striker, bisa bermain rutin sehingga bisa mendampingi seorang David da Silva dan juga Dimas Derajat. Nah, kalau pengen pemain yang bisa bermain rutin, ya otomatis harus pemain yang sekarang rutin bermain juga, bukan pengangguran seperti Kang Theo sebelumnya kan. Jadi harus yang benar-benar memiliki skill, performa fisiknya juga terjaga karena tidak nganggur sebelumnya gitu kan. Yang kita ketahui kalau pemain seperti itu ya otomatis memiliki budget yang cukup tinggi. Sementara sekarang Persib ya kembali untuk pemain asing diusahakan tidak lebih dari 2M, mentok-mentok ya mungkin 3M masih bisa lah, tapi yang seperti apa dulu kita tahu aja. Kang Theo aja kan sama Gustavo nggak lebih dari 2M kan, 1, sekian gitu kan, intinya 2M lah, kita bulatkan aja 2M gitu. Nah, untuk nyari pemain striker asing yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak saat ini tuh susah banget. Bahkan katanya Coach Bojan ini udah mencari sampai 3 pemain asing. Jadi 3 pemain asing kabarnya udah didekati sama Coach Bojan Hodak dan semuanya bisa dibilang menolak Persib Bandung. Ya lagi-lagi masalah budget, karena kan ketika pengajuan proposal pastinya ini Persib loh, ini tim besar, kita punya basis supporter yang besar, kita memiliki keuangan yang bagus, kita memiliki 3 bintang, bahkan kemarin baru juara juga. Tapi pas lihat masalah uang kok segini, jadi banyak yang nolak masalah itu gitu kan. Sebenarnya bisa saja Coach Bojan Hodak juga
akhirnya merekrut pemain yang sesuai dengan budget. Dan kita tahu juga bahwa ada beberapa pemain asing dan juga pemain lokal yang memang ngelamar ke Persib Bandung. Dan kabarnya juga pihak manajemen punya list-listnya untuk pemain asing yang sekarang ngelamar ke Persib. Ada dari Asia, Australia, dan juga Amerika Latin kabarnya. Cuman untuk saat ini nggak masuk ke kriteria yang diinginkan oleh Coach Bojan Hodak. Kalau dari segi budget, masuk. Dan jadi kita nggak tahu nih, kita tunggu aja sampai akhir nanti apakah Coach Bojan Hodak akan kekeh membawa pemain yang mungkin dari Eropa sesuai dengan keinginannya yang berposisi sebagai striker ini dengan budget yang sesuai yang diinginkan oleh Persib Bandung, atau pada akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, Coach Bojan Hodak tidak dapat lah gitu pemain yang sesuai harga yang udah dipatok sama manajemen, yang pada akhirnya ya udah ngambil pemain-pemain yang saat ini udah ngelamar ke Persib Bandung. Yang sekali lagi kita ketahui bahwa ada beberapa pemain, entah itu pemain yang pernah bermain di Liga Indonesia atau juga yang belum pernah bermain di Liga Indonesia yang ngelamar ke Persib Bandung sekarang, yang kabarnya dari Asia, Australia, dan juga Amerika Latin. Nah, lagi-lagi masalah duit, Bobotoh. Jadi intinya seperti itu. Kenapa si striker asing ini agak sedikit susah untuk diumumkan, karena memang belum ada titik temu antara pasar dan juga keduitan Persib Bandung yang sekarang lagi benar-benar meminimalisir keuangan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Karena Coach Bojan juga sebelumnya sudah berstatement. Dia bilang kan bisa aja katanya kalau kita transfer pemain seperti tahun lalu yang 4M, 5M. Di era Nick itu kan era Cio, era Markok aja 8M dulu. Persib bisa gelontoran. Cuman sekarang ya tadi manajemen sedang memperhitungkan bermain di Asia dan juga GBLA. Jadi untuk pemain agak diirit dulu lah, karena memang skuad kedalaman juga bisa dibilang udah cukup baik. Jadi nggak perlu beli pemain yang mahal-mahal teuing lah kasarna. Nah, Bojan Hodak juga bilang bisa saja kita beli pemain yang 4M, 5M. Tapi kita juga berpikir untuk kedepannya, takutnya katanya ada kayak tim lain. Coach Bojan tidak bilang tim lain itu siapa. Takutnya seperti tim lain yang habis-habisan beli pemain, pada akhirnya nggak kegaji di tengah-tengah, dan ya rusaklah tim, dan juga pamor kebesaran nama Persib harus dijaga juga. Jadi kestabilan Persib Bandung lebih utama untuk saat ini dibandingkan kudu neangan pemain anu lincah jeung dipikahayang mahal pisan. Sak itu Bobotoh, salam dunya mungkin untuk pembahasan tentang si striker asing ini. Assalamualaikum.